dari kelompok 7 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila dengan akhiran NIM 146. Perkenalkan, nama saya Mutiara Eka Safitri dengan akhiran NIM 163. Dan saya Nuri Salvia dengan akhiran NIM 160. Saya Darul Hikmah dengan akhiran NIM 168. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang teknologi dan masyarakat. Apa sih teknologi itu? Teknologi itu sendiri ialah ilmu penerapan yang bertujuan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, adapun macam-macam dari teknologi itu sendiri. Yang pertama ialah teknologi informasi. Apa sih teknologi informasi itu? Teknologi informasi ialah segala bentuk teknologi yang digunakan sebagai menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi ialah teknologi yang bertujuan untuk menyampaikan, menerima, dan bertukar kabar melalui pihak satu ke pihak lainnya secara mudah dan cepat. Ketiga adalah teknologi manufaktur, yaitu penerapan berbagai metode, mesin, dan sistem lainnya yang bertujuan untuk mengelola makanan menjadi makanan siap jadi dan setengah jadi secara cepat dan efisiensi. Nah, yang terakhir ada teknologi energi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan, teknik cara menggunakan, menyimpan, dan menghasilkan energi secara efisiensi. Teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Misalnya, teknologi digital mempermudah kita untuk mengakses informasi dan mempermudah kita untuk berkomunikasi. Teknologi digital juga memberikan peluang bisnis baru dan inovasi. Namun, di balik kemudahan ini, apakah kalian menyadari dampak negatif dari teknologi digital terhadap masyarakat? Inilah salah satu contoh dampak negatif dari teknologi digital terhadap masyarakat, yakni kecanduan dan bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Contohnya yakni sindrom. Teknologi digital juga bisa menyebabkan gangguan mental pada seseorang. Misalnya, ketika seseorang tersebut tidak bisa memenuhi standar-standar yang dibuat oleh TikTok ataupun Instagram. Contohnya seperti bisa begini. Cantik banget, kapan aku cantik kayak gini kamu? Nah, ini juga termasuk salah satu dampak negatif dari teknologi digital, yakni kurangnya interaksi sosial. Bisa kita lihat di sini mereka fokus memainkan gadgetnya masing-masing. Teknologi punya pengaruh besar loh terhadap ekonomi kita. Contohnya seperti teknologi informasi yang mempermudah pengiriman barang ataupun jasa. Contohnya seperti Paket Kak. ya terima kasih. Contohnya seperti paket Shopee yang mengurangi biaya transportasi. Selain itu, teknologi juga mendorong munculnya ide-ide baru dan juga pasar baru, sehingga barang bisa menjadi lebih murah dan juga kebiasaan belanja masyarakat bisa berubah. Contohnya seperti Ayo kan, silahkan dicek di etalase 2 ada tas warna abu-abu, kainnya bagus, kualitasnya bagus, silahkan dicek dengan harga murah, diskon 20%. di dunia pendidikan penting untuk belajar hubungan antara teknologi dan juga ekonomi. Siswa jadi lebih memahami bagaimana teknologi mempengaruhi pekerjaan, produksi, hingga pasar. Hingga siswa dilatih untuk berpikir kritis. Teknologi berkembang dengan cepat dan membawa tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat untuk masa depan. Tantangan teknologi mencakup isu-isu mengenai ketergantungan teknologi, kehilangan pekerjaan, ancaman privasi dan keamanan data, dan berdampak pada lingkungan. Sedangkan peluang teknologi, yakni inovasi dan kreativitas, kemudian peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, dan peningkatan akses dan inklusivitas.
buku mengenai pengertian dari teknologi. Baik, Ibu. Nah, itu tadi contoh dari ketergantungan teknologi. Jadi, di zaman sekarang anak-anak itu minim literasi akibat dari ketergantungan teknologi. Salah satunya adalah teknologi digital, yakni AI. Di sisi lain, teknologi membawa peluang bagi masyarakat. Teknologi mendorong inovasi dan kreativitas dengan diadakannya alat-alat dan platform untuk mengasah inovasi dan kreativitasnya. Dengan adanya alat-alat platform digital ini, teknologi akan terus berkembang dengan pesat dan membawa peluang yang baik untuk masyarakat. Melalui studi tentang tantangan dan peluang teknologi di masa depan, siswa dapat memahami berbagai tantangan dan peluang teknologi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan mencari cara untuk mengelola dan menggunakan teknologi dengan bijak.